Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahat Waskita dengan NPM 293, program studi akuntansi. Di bawah naungan sang surya pagi yang memancar lembut di ufuk timur Surabaya, langkahku terayun menuju gerbang Bajaran Kokoh, sebuah penanda kantor konsultan pajak IDIAS, seakan menapaki jejak para pujangga dan cendekiawan masa lampau. Jiwa muda ini bersemangat mengarungi samudera ilmu yang terhampar luas. Magang ini bak sebuah tirakat panjang, akan menjadi pelita penerang di lorong-lorong pemahaman akan dunia perpajakan. Pekan-pekan awal ibarat seorang pengembara yang baru menjajakkan kaki di tanah asing. Aku terpukau oleh gemuruh aktivitas di IDIAS. Setiap berkas yang kupegang, setiap angka yang kususun, seolah berbisik tentang isu akuntansi kontemporer yang tak pernah berhenti berputar. Aku menyaksikan bagaimana laporan keuangan disulap dari sekedar deretan angka menjadi narasi yang memukau, merefleksikan dinamika bisnis yang tak kasat mata. Penggunaan perangkat lunak mutakhir, diskusi tentang standar akuntansi terbaru, hingga perdebatan hangat mengenai perlakuan pajak atas transaksi-transaksi kompleks. Semuanya bagai adegan dalam lakon yang syarat makna. Pada awal bulan, seolah ritual wajib yang tak boleh dilewatkan, aku mulai disibukkan dengan himpunan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PPh pasal 21, 22, 23, dan pasal 4 ayat 2. Tanganku terampil menyusun data-data gaji karyawan, memahami seluk-beluk pemotongan pajak atas penghasilan, hingga mengamati setiap transaksi yang melibatkan jasa atau sewa. Bukan sekedar mengisi formulir, namun ada pemahaman mendalam tentang siapa yang bertanggung jawab memotong, kapan harus menyetor, dan bagaimana melaporkannya. Ini adalah dasar yang kokoh, fondasi utama dalam memahami kewajiban perpajakan rutin sebuah entitas. Tak hanya itu, aku pun berkesempatan menyelami kecanggihan teknologi pajak dengan belajar sistem e-Cortex. Ini adalah gerbang digital menuju Direktorat Jenderal Pajak, tempat segala kewajiban pajak dilaporkan, mulai dari membuat kode billing, mengunggah SPT, hingga memantau status pembayaran. Semuanya dilakukan melalui platform ini. Namun yang paling memikat perhatianku adalah ketika meja kerjaku bersentuhan dengan dokumen-dokumen berbau asing, seolah membawa aroma kopi dari benua Eropa atau rempah-rempah dari tanah Asia. Inilah ranah perpajakan internasional, sebuah mata kuliah yang dulu hanya kubayangkan dalam lembaran buku. Di IDIAS, teori-teori tentang transfer pricing, perjanjian penghindaran pajak berganda, hingga tax haven menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Aku belajar bagaimana sebuah perusahaan multinasional harus berlayar di antara gelombang regulasi pajak dari berbagai negara, memastikan setiap transaksi mematuhi kaidah yang berlaku di seluruh dunia. Sungguh, tak ubahnya seorang nahkoda yang mahir membaca arah angin dan arus samudra demi mencapai pelabuhan tujuan. Tak hanya berkutat dengan angka dan peraturan, aku pun menyelami dimensi lain dari sebuah entitas bisnis, yakni pertanggungjawaban sosial perusahaan. Aku melihat bagaimana IDIAS sebagai konsultan pajak tak hanya memikirkan keuntungan semata, namun juga turut andil dalam menciptakan nilai bagi masyarakat, dari program edukasi pajak bagi UMKM hingga inisiatif lingkungan yang digagas. Semuanya menjadi bukti bahwa perusahaan tak sekedar menara gading yang menjulang tinggi, namun juga akar yang menghujam ke bumi, memberi manfaat bagi sekitarnya. Ini mengingatkanku bahwa dalam setiap keputusan bisnis ada jejak kemanusiaan yang harus selalu dipertimbangkan. Lambat laut, aku mulai memahami bahwa di balik setiap keberhasilan IDIAS terhampar sebuah peta jalan yang jelas, sebuah strategi bisnis dan manajemen strategik yang matang. Aku menyaksikan bagaimana para pemimpin di sini tak sekedar bekerja, namun juga berstrategi, merancang masa depan dengan visi yang jauh ke depan. Diskusi tentang ekspansi layanan, inovasi produk pajak, hingga analisis kompetitor, semuanya membentuk kerangka pikir yang kokoh dan menahkodai sebuah perusahaan. Ibarat seorang panglima perang yang menyusun siasat jitu demi memenangkan pertempuran, begitu pula IDIAS merancang langkah-langkahnya di tengah persaingan pasar yang kian ketat. Dan yang tak kalah penting, selama bergumul di IDIAS, aku merasakan denyut manajemen mutu terpadu yang mengalir dalam setiap sendi operasional, dari ketelitian dalam pemeriksaan dokumen hingga Aku ingin pelayanan menjadi bagian dari upaya prima menciptakan kepada iklim bisnis yang klien. sehat, transparan, dan berkeadilan di bumi Semuanya pertiwi ini. mencerminkan komitmen terhadap Terima kualitas kasih yang tak tanpa terhingga kompromi. atas waktu dan Ada filosofi yang perhatiannya. kuat di balik setiap prosedur. Rekan-rekan sekalian,
yang telah studi mendengarkan Sesuai singkatku ini. pengembaraanku Terima di kasih. IDS, Nun benakku wal dipenuhi kulon dengan mayasturun. segudang pelajaran Wassalamualaikum dan warahmatullahi pengalaman wabarakatuh. berharga. Jika diminta memberi timbal balik, maka dengan kerendahan hati akan kukatakan penerapan ilmu nyata, mentor yang berhati mulia, budaya kerja yang inspiratif, pengenalan teknologi mutakhir. Waktu untuk inovatif mungkin di masa mendatang bisa diberikan sedikit ruang bagi para magang untuk mengemukakan ide atau terlibat dalam proyek-proyek inovatif yang dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perusahaan. Ini akan memupuk kreativitas dan rasa kepemilikan. Magang di kantor konsultan pajak IDS adalah sebuah babak penting dalam perjalanan pendidikanku. Ia tak hanya mengasah kemampuanku dalam bidang perpajakan, namun juga membentuk karakter dan memperluas cakrawala pandanganku. Pengalaman ini adalah bekal berharga yang akan kubawa dalam meniti karir di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Nun wal qalam wama yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.